Baik anak-anak, Kak Rudi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kegiatan kepramukaan. Tentunya dalam kegiatan kepramukaan ini adik-adik harus lebih aktif, ya, lebih aktif, lalu lebih disiplin supaya nanti kedepannya harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu ya. Oke, untuk hari ini Kak Rudi ada kurang lebih sekitar 10-15 menit akan menjelaskan beberapa yang namanya, pernah dengar enggak adik-adik? Pernah dengar yang namanya Kurdis gitu? Kurdis itu kepanjangan dari Quran hadis. Ya. Kalau Quran tahu ya? Kalau hadis? Ya, hadis itu adalah suatu ucapan. Ada yang dikatakan itu adalah ucapan dari Nabi yang nanti akan diceritakan lagi oleh orang-orang Muslim yang ternama. Jadi seperti hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu nanti adik-adik akan menemui. Itu ya. Untuk hari ini Kak Rudi akan menyampaikan beberapa materi. Jadi materinya itu tentang akhlak. Ya. Coba adik-adik, sekarang siapa yang tahu akhlak itu apa? Ada yang tahu akhlak? Akhlak itu apa sih? Sopan santun mungkin, ya. Yang lain? Kira-kira apa? Akhlak itu adalah ucapan dan perbuatan atau perilaku. Itu adalah akhlak. Lalu adik-adik semuanya kenal yang namanya Nabi Muhammad? Kenal. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi kita. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi umat Islam atau Nabi akhirul zaman. Ya, Nabi paling akhir. Nabi Muhammad itu dikenal yang namanya itu memiliki 4 akhlak yang baik. Disebut apakah akhlaknya itu? Apa saja? Ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Diingat-ingat. Yang pertama, sidik. Terus amanah. Lalu tablik, fatona. Nah, itu apa namanya? Ya, itu adalah akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi, khususnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mempunyai sifat yang tercela? Tidak ada, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Jadi beliau itu adalah manusia yang paling sempurna yang dicintai oleh Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Yang namanya menjadi kekasih, maka di akhiratnya Nabi Muhammad itu tidak kurang satu apapun. Mendapatkan surganya Allah paling indah, paling terbaik. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ya, baik. Untuk itu Kak Rudi akan membahas tentang akhlak. Maka adik-adik semuanya, anak-anak semuanya disimak dengan baik. Pada saat akhir dari penjelasannya Kak Rudi akan tanya, apakah anak-anak semuanya masih ingat yang barusan Kak Rudi sampaikan? Apakah tidak? Gitu ya. Oke. Yang pertama yang Kak Rudi ingin sampaikan kepada anak-anak semuanya adalah tentang 4 sifat dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah jujur atau sidik. Ya. Sidik berarti jujur. Ada yang namanya sidik? Sajid ada. Wah, sajid. Wah, kalau ada yang namanya sidik itu artinya adalah jujur. Berarti sidik itu haruslah menjadi anak yang jujur. Jangan sampai namanya sidik tapi suka bohong ya. Jadi kalau sidik itu adalah jujur. Artinya jujur, maka kalau punya nama sidik kita doakan dia benar-benar menjadi anak yang jujur. Sidik di sini Nabi Muhammad juga dikenal sebagai seseorang yang jujur. Jujur seperti apa sih? Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan yang benar itu ya benar, kalau yang salah itu ya salah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah berarti dua. Tahu nggak berarti dua? Berarti dua itu gini. Kak Rudi, saya punya ayah. Ayah saya itu suka mencuri, Kak Rudi. Padahal ayahnya tidak pernah mencuri. Ya, berarti dia fitnah. Itu namanya artinya dua.
tidak benar, ya dikatakannya berarti bohong. Itu berarti tidak jujur. Kalau yang jujur atau sidik, apa yang diucapkan itu adalah yang sebenarnya. Contohnya, Kak Rudi, tadi Ali nyuri pulpennya, misalkan pulpennya Mia atau siapa ya? Namanya siapa? Wardah. Ali nyuri pulpennya Wardah. Ali tanya, bener Li? Enggak itu Pak, itu bohong itu Pak. Bener Kak Rudi? Saya lihat sendiri. Berarti anak tersebut yang bilang ke Kak Rudi bahwa Ali itu ngambil punyanya Wardah, anak itu jujur apa bohong? Jujur. Itulah jujur. Tapi anak itu takut enggak sama Ali? Takut dia, tetapi karena dia pengen mengucapkan itu tidak berbohong, takut dengan Allah, maka dia mengatakan sejujur-jujurnya. Itu adalah jujur atau sidik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah amanah. Pernah dengar amanah? Amanah itu adalah dapat dipercaya. Kalau dia dipercaya, dia tidak berkhianat, betul. Ya. Kalau sudah dipercaya tidak berkhianat. Misalkan anak-anak di sini ada yang punya uang lebih, atau gini, ada uangnya kelas, iuran kelas. Lalu dia ditunjuk sebagai bendahara. Setelah itu dikumpulkan uangnya. Nah, karena kelas ini sudah setuju, namanya siapa? Umi. Robi. Ya. Robi ditunjuk menjadi bendahara. Lalu Robi melihat uang. Ini uang saya banyak. Ya. Ini uangnya anak-anak tidak tahu kalau saya ambil 5.000 saja. Ya. Uangnya ada 150.000. Saya ambil 5.000, saya sembunyikan. Berarti dia tidak amanah. Tidak amanah berarti tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena teman-temannya sudah menaruh kepercayaan kepada Robi untuk menjadi bendahara, tapi Robi tidak amanah. Uangnya diambil sendiri buat beli jajan. Ya itu tidak boleh. Kalau sudah diberikan amanah, maka amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Misalkan kelas. Di kelas ini ada piket enggak? Ada piket kelas. Maka kalau sudah ada jadwal piket kelas, sudah ada nama-namanya, maka harus tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Membersihkan kelas. Ya, berarti dia amanah dan tanggung jawab. Ya, itu adalah sifat Nabi yang kedua. Lalu yang ketiga, sifat Nabi adalah tabligh. Ya, pertama apa tadi? Sidik, amanah, tabligh. Tabligh di sini adalah menyampaikan. Ya, apa? Menyampaikan. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seseorang yang sangat baik. Ya, dia itu menyampaikan risalah Islam. Dulu itu Islam itu sedikit. Ya, tidak ada Islam itu sebelum ada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain bukan Islam agamanya, tetapi mereka menyembah Allah karena Allah perintahkan. Namun setelah Nabi Muhammad dilahirkan dan dijadikan Nabi dan Rasul, maka Islam itu ada. Islam atau dinul Islam. Ya, dikatakan bahwa agama yang terbaik. Agama dari siapa? Agama langsung dari Allah sendiri. Ya. Jadi di sini tabligh itu adalah menyampaikan. Nabi Muhammad dengan sabar, ya. Dulu itu Nabi Muhammad menyampaikan berita tentang adanya ajaran Islam, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada yang dengan merangkul memeluk Nabi Muhammad, ada yang melempar dengan batu, ada yang melempar dengan kotoran, ada yang diludahi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap bersabar, tetap perintahnya Allah disampaikan kepada manusia atau pada umat. Akhirnya apa? Banyak yang ikut menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad itu seorang yang gigih. Dia tidak pernah berhenti, walaupun dilempar batu, disakiti, dicela, difitnah. Itu paling lengkap penderitaannya Nabi Muhammad. Ya, dijelek-jelekin, dihina, semuanya sudah. Tapi Nabi Muhammad tetap bersabar.
yakin kepada Allah bahwa nanti akan banyak pengikutnya yang percaya kepada dia. Itu adalah penyampaian atau menyampaikan. Dalam artian tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Nabi Muhammad itu fatonah. Fatonah itu apa? Bijaksana. Bijaksana yang seperti apa? Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang bijaksana. Beliau itu selalu menggunakan kebijakan. Kebijakan misalkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, contohnya gini misalkan. Nanti nama lagi ya. Misalkan ada si Ani dan si Budi, ya. Dia itu bertengkar. Ya, si Ani dan si Budi bertengkar. Terus Kak Rudi misalkan ada di tengah-tengahnya sebagai pembina. Karena Kak Rudi ini saudaranya Budi, tiba-tiba Ani, kamu salah. Berarti itu bijaksana apa enggak? Nabi Muhammad juga sama, tidak seperti itu. Walaupun itu kerabat baiknya, Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya tidak adil. Nabi Muhammad selalu adil. Maka dipertemukan keduanya. Ditanya, kamu kenapa kok bertengkar? Nabi Muhammad, saya tadi kehilangan uang. Nah, di mana? Di kelas misalkan. Uangnya berapa? 10.000. Terus kamu mencuri, Budi. Anda Kak Rudi. Ya. Saya tidak mencuri. Ini saya tidak ada uangnya sama sekali. Nah, lalu dicarilah solusinya dari masalah itu. Ya. Nah, lalu gimana? Ditanya, Ani, kamu tadi bawa uang dari mana? Dari rumah. Terus kamu mampir-mampir enggak? Ani mikir, kemana ya? Ke sekolah kayaknya, Kak. Nah itu kamu kok ada minuman siapa? Minuman saya Kak Rudi, bukan punyanya Budi. Bukan Kak Rudi. Lalu tanya Kak Rudi, Ani, kamu itu beli-beli enggak? Iya tadi beli-beli saya. Terus uang kamu hilang? Iya. Kamu bawa uang berapa? 10.000 Kak Rudi. Nah terus itu hilang. Minuman itu apa? Ada buktinya minuman. Minuman dapat dari berarti uang yang dibawa 10.000 untuk beli-beli. Berarti kamu beli-beli. Enggak, iya. Saya beli-beli 3.000, berarti saya hilang 7.000. Ya. Karena saya belinya 3.000, harusnya kembali 7.000. Berarti Budi yang nyuri Kak Rudi. Ditanya lagi sama Kak Rudi. Nih, kamu beli di mana? Di toko sebelah Kak Rudi. Terus uangnya hilang. Berarti uangnya belum disusuin. Ya. Akhirnya Ani sama Kak Rudi disuruh ke sana. Tanyakan lagi sama orangnya, sudah apa belum? Itu adalah untuk mencari permasalahan atau solusi. Tidak tiba-tiba karena Budi ini adalah sahabatnya Kak Rudi, maka si Ani langsung disalahkan. Ya, maka itu adalah yang salah, tidak bijaksana. Tetapi Nabi Muhammad orangnya bijaksana, tidak memandang siapapun itu, entah itu keluarganya atau siapa. Ya, jadi 4 sifat Nabi Muhammad. Tadi yang pertama, sidik, amanah, tabligh. Sudah ingat semua? Sudah. Baik, pertanyaannya, sifat Nabi Muhammad tadi ada berapa? 4. Ada 4. Yang nanti yang tanya mungkin bisa jawab, ya. Yang bisa angkat tangan, gitu ya. Ada 4 sifat Nabi Muhammad. Yang ada 4, coba sebutkan. Siapa yang mau nyebutkan? Angkat tangan. Ya, paling belakang. Yuk. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Betul enggak? Betul. Sidik itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Jujur. Ya, sidik itu jujur. Ya. Sidik, amanah. Siapa yang tahu amanah? Dapat dipercaya. Tabligh. Siapa yang tahu? Ya apa? Menyampaikan. Betul. Lalu fatonah. Ya kamu. Bijaksana. Ya tepuk tangan semuanya. Nah. Artinya apa? Bahwa artinya kalian sudah mengetahui bahwa semua itu adalah perbuatan-perbuatan baik dan terpuji. Ya. Lalu di sini ada, pernah dengar enggak hadis yang bunyinya kejujuran adalah bagian dari beriman. Betul sekali. Apalagi ya, keadilan
sebagian dari iman. Sama. Ada yang gini, kejujuran sebagian dari iman, dan iman adalah sebagian dari kejujuran. Itu adalah hadis riwayat Abu Daud. Pernah dengar? Pernah dengar? Abu Daud itu adalah hadis riwayat. Lalu ada juga yang hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari intinya itu adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab, dia akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya itu setiap tanggung jawab yang diberikan, amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, nantinya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, berarti materi untuk SKU nomor 123 hari ini dinyatakan lulus. Tepuk tangan semuanya. Baik. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk video ini harus dicukupkan dulu. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.